Saya cuma mau sampaikan sesuatu ini untuk mempersiapkan saudara, sebab ketidakpastian yang sedang berlangsung di seluruh dunia saat sekarang ini tentu memberikan pada saudara banyak tanda tanya. Terus kita hubungkan dengan akhir zaman. Terus beberapa orang blow up akhir zaman, kayak Yesus mau datang besok. Terus nanti Yesus sudah ketok-ketok rumah kita, terus kita besok diangkat dikasih cap 666 dan seterusnya. Saya mau beritahu kepada saudara, berhenti dengan masukan-masukan yang tidak perlu itu. Sekarang ini konsentrasi, belajar firman Tuhan, baca Alkitab dengan baik, kemudian dengan sungguh-sungguh terlibat dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau sudah senang judul sharing saya adalah participation. Dan saya mempercayai bahwa tahun ke depan ini akan lebih banyak orang yang terlibat berpartisipasi terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya. Dan Natal mungkin adalah sebuah peristiwa yang melibatkan partisipasi dari segala kalangan. Sudah bisa bayangkan waktu Natal terjadi, waktu Yesus lahir, itu imagine the participation, everyone involved. Bayangkan, gembala terlibat, sama lagi. Ya. Orang tua yang udah bertemu mati ini terlibat di dalamnya, kan? Ya, ada dua orang yang menunggu Yesus lahir itu, ya. Namanya Simeon dan Hana. Ada dua orang yang menantikan. Sebut aja, apa aja? Everyone, apa itu? Involved. Jadi saya mempercayai ini. Sudah waktunya kita berpikir ke depan ini bahwa keterlibatan kita di dalam apa yang Tuhan inginkan perlu sekali. Ya, kita perlu sekali terlibat dalam apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara hanya melihat dari jauh, ikut Tuhan dari jauh, apa-apa dari jauh, saya mengatakan kepada saudara, tolong berubah pandangan saudara. This is the time for you to be seriously follow Christ. Sudah harus dengan apa itu, dengan serius, saudara harus mengikut Tuhan. Itu adalah sesuatu yang penting. Yuk kita baca beberapa ayat di Alkitab yang kita tahu ayat ini adalah ayat yang sudah biasa. Tapi saya mau saudara melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Ya, saudara tahu cerita Matius pasal yang kedua, kisah orang Majus. Ya, saya kemarin ikut sebuah acara satu fellowship yang teman-teman kita ada di dalamnya. Mereka buat sebuah drama. Judulnya adalah Majus Tak Gentar. Jayus banget gak sih judulnya? Majus Tak Gentar. Saya pertama pikir judulnya apa? Majus Tak Gentar ya. Tapi kemudian mereka mulai presentasi tentang bagaimana orang Majus punya pergumulan sampai datang kepada Yesus. Mereka melewati semua tantangan, bayangkan. Diperkirakan mereka berjalan itu 2 tahun lamanya untuk bisa datang dan bertemu dengan Yesus. 2 tahun, imagine 2 tahun. Mereka dari jauh mereka melihat Yesus dan mereka cuma punya satu keinginan. Mereka ingin menyembah Yesus. Jadi mereka ikuti bintang itu, kemudian sampai di Bethlehem. Nah tentu sudah tahu, saya tidak mau cerita lah soal Herodes. Capek kan cerita Herodes. Dia lagi kita bahas tokoh antagonis itu. Tapi dia mengambil perannya sendiri dalam cerita itu. Yang saya ingin bahas adalah bagaimana orang Majus ini, siapa mereka? Ya kan? Ini kan nggak ada apa itu? Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya dia dengan kelahiran Yesus? Nggak ada kok. Nggak ada. Mereka dari mana coba? Mereka dari timur, dibilang. Alkitab bilang dari timur. Ada yang bilang dari Persia. Ada yang bilang dari Cina. Dinasti Han mengirimnya katanya. Itu pemahamannya Pak William. Pak William itu udah ada buktinya dari Cina dikirim. Makanya dia dulu bilang Cina. Ya. Jadi berarti orang Cina mirip-mirip orang Persia bajunya dulu. Jadi mereka itu datang. Terus mereka ini lihat bintang yang hebat. Mereka bukan orang sembarangan. Yang saya mau katakan kepada kita sekalian adalah aneh kan? Kelahiran raja orang Israel. Ini kelahiran raja Israel. Anehnya begini. Ini
kelahiran raja orang Israel. Dan orang Israel punya sebuah hukum yang mau dibantah soal penyembahan. Mereka dilarang berurusan dalam penyembahan dengan dewi-dewi langit, bintang, perbintangan. Makanya mereka menolak semua itu. Ya, sudah tahu cerita itu. Kita bisa baca di kitab Yeremia pasal 7, pasal 8 tentang mereka menolak semua model itu, model penyembahan pada bintang atau apapun. Mereka menolak itu. Tapi anehnya di sini dalam kisah orang Majus ini, orang Majus itu otomatis tidak percaya Tuhan perjanjian. Mereka datang, tapi lihat Tuhan melibatkan mereka dalam sebuah kisah yang paling luar biasa. Orang Israel menolak menyembah Yesus. Orang lain Tuhan pakai bawa 2 tahun lamanya berjalan untuk menyembah Yesus. What participation! Ini yang namanya participation. Mereka bukan partisipasi biasa. Mereka terlibat di dalamnya secara kontinu. Itu kan membutuhkan sebuah komitmen yang kuat untuk datang 2 tahun lamanya untuk menyembah raja yang mereka nggak tahu. Mereka nggak kenal asal usulnya. Cuma mereka tahu He is the great King. Ya. Mereka datang, mereka menyembah. Kisah ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam lahirnya Yesus ini sebagai raja di atas segala raja, partisipasi segala bangsa, bahkan segala bangsa yang dianggap tidak masuk dalam hitungan, dilibatkan di dalamnya. Kalau saudara pergi ke Bethlehem sekarang, ya, itu ada cerita. Kalau saudara pergi ke Bethlehem sekarang itu, saudara akan dibawa ke sebuah gereja yang dibangun oleh Helena. Helena itu adalah ibu dari Kaisar Konstantin. Dia membangun gereja. Itu salah satu gereja yang paling lama yang ada di Israel, di Bethlehem. Nah, di tempat itu kemudian pasti sudah akan diceritakan kenapa tempat itu tetap terjaga, tidak dihancurkan. Padahal zaman Mameluk, zaman Persia, zaman itu datang untuk hancurkan. Waktu Islam berkuasa, waktu itu semua dihancurkan. Semua sains-sains. Tapi kenapa khusus yang Bethlehem tidak? Tahu nggak kenapa? Cuma itu. Waktu orang dari Kaisar Ottoman datang ke situ, mereka kemudian lihat orang Majus. Gambarannya bajunya mereka mirip para kafilah atau khilafah itu. Sampai mereka berkata begini, yang datang menyembah raja ini, it must be one of us. Jadi kemudian mereka putuskan, mereka tidak hancurkan gedung itu. Jadi kemudian menjadi sebuah cerita persaudaraan yang luar biasa kalau saya bilang di Israel sana, bahwa mereka kemudian berkata begini, oh ternyata yang datang menyembah Yesus ribuan tahun yang lalu itu, dia itu adalah siapa? Dia itu adalah sama dengan kita, pakaiannya sama, cuma lihat dari pakaiannya. Jadi kemudian kita sadar dari participation dari banyak bangsa datang ke situ. Nah ini yang saya mau beritahu buat kita sekalian. Gereja, kita semuanya dipanggil untuk terlibat. Kalau ada kata yang paling penting di Natal yang kita perlukan adalah keterlibatan. Kalau saudara cuma datang ke gereja di hari Natal untuk cari roti, atau nanti hari Paskah untuk cari telur, saya mau beritahu pada saudara, kita tukar pemahaman kita. This is the year of participation. Tuhan mau kita semua terlibat dalam apa yang Tuhan inginkan. I can go on and on untuk menceritakan orang-orang yang terlibat di dalam apa yang Natal bawa buat kita adalah orang-orang yang di luar dugaan. Anehnya, sekali lagi anehnya, justru orang-orang yang disebut orang-orang imam besar, imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang yang disebut rohani, mereka justru menolak kelahiran Yesus sebagai raja. Akhir-akhir ini, kalau kita perhatikan bahwa serangan terhadap iman Kristen itu semakin gencar, dan apa yang mereka berusaha hapuskan justru adalah keluarga. Padahal Natal itu, kalau baca, Natal is about the participations of families, keterlibatan dari keluarga. Nah, waktu di rumah Bapak Wibi dan Ibu Siska, saya sharing pada saudara sesuatu yang kemudian jadi
pemikiran saya. Waktu saya datang situ, saya mempersiapkan khotbah-khotbah selama bulan ini. Nah, salah satu yang saya pertimbangkan itu adalah ini, bahwa narasi paling besar dari Alkitab, selain bahwa Yesus adalah Raja, narasi paling utama itu adalah Yesus itu mencari rumah. Dia mencari tempat kediaman. Dia mencari keluarga. Dan kalau pelajari di Alkitab, dia menemukan rumahnya. Dia menemukan rumahnya pada siapa? Maria dan Yusuf. Dia punya keluarga. Tapi anehnya, kalau saudara baca terus ceritanya, Yesus tidak berhenti hanya sampai di situ. Yesus mencari orang-orang yang lain. Nanti kalau saudara baca di kitab Matius ya, itu satu kali Yesus lagi mengajar, terus ada orang berkata begini, Yesus, ini anak saudara-saudaramu dengan ibumu sedang menunggu engkau. Terus Yesus berkata, siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku dan ayahku dan ibuku ialah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi dia kemudian mulai membuka sebuah peluang partisipasi. Nah, dulu gereja juga mulai membatasi partisipasi hanya pada orang yang bergelar pendeta, hamba Tuhan, evangelis. Saya beritahu pada saudara, ke depan ini udah gak perlu itu lagi. Pandemi mengajarkan kepada kita bahwa siapapun kita dapat berpartisipasi. Kamu tidak perlu jadi pendeta untuk berpartisipasi di dalam pelayanan. Kamu tidak perlu menjadi seorang yang sekolah teologi dulu untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Siapapun kita dapat berpartisipasi karena dia memanggil kita untuk terlibat di dalam apa yang dia inginkan. Saudara berkata, saya mau datang dengan khotbah Natal yang Yesus di palungan gini. Saya beritahu pada saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, sudah waktunya sekarang kita masuk dalam partisipasi. Karena Natal itu undangan participation bagi semua orang untuk terlibat dalam apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu dia, itu Natal. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, kita lihat ke Lukas pasal 2 sekarang. Mari kita lihat Lukas pasal 2 dan kemudian saya akan selesai di sini. Oke. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, kita akan baca ayatnya yang ke mungkin ayatnya yang ke 13 dan 14 ya. Itu kata itu kan. Ini kata yang kemudian disodorkan. Ini adalah nyanyian dari malaikat sorga. Jadi sorga berpartisipasi. Sekarang ayat 14 saya mau bacakan kepada saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke. Bilang dulu yang berkenan kepada Tuhan. Tadi istri saya akhiri ending sharingnya dengan kata itu, yang berkenan kepada Tuhan. Menurut saudara, siapa yang berkenan kepada Tuhan? Siapa? Di Alkitab, kalau saudara baca kata berkenan kepada Tuhan, cuma ada 3 nama. Dia catat dari kitab Kejadian sampai selesai ada 3 nama yang penting. Yang pertama adalah siapa? Henokh. Yang kedua adalah Daud. Yang ketiga adalah Yesus. Itu tiga nama di mana Bapa langsung berkenan kepada mereka. Betul ya? Bapa berkenan kepada mereka. Tapi kemudian Tuhan ganti. Tuhan berkata enggak. Perkenanan sekarang tidak turun kepada orang-orang tertentu. Sebab perkenanan turun ke atas siapa? Semua manusia yang menerima Yesus sebagai Raja. Itu dia yang dia maksudkan. Dia sedang berkata begini, now the participation become bigger. Orang yang mengaku Kristus sekarang itu juga berkenan kepada Tuhan. Tapi orang akan berkata, bukankah mereka juga adalah pendosa-pendosa? Nah, itu yang kemudian Tuhan katakan, kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka menjadikan Kristus sebagai Raja, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Dan mari saya beritahu pada saudara, saya tidak berbicara agama di sini, saya tidak berbicara tentang gimmick mengubah manusia. Saya sedang berbicara realita. Kalau orang menjadikan Kristus sebagai Raja, kehidupannya diubahkan oleh Allah. Itu udah pasti. Dan jelas kita menemukan orang-orang yang mengalami perubahan
karena berjumpa dengan Yesus. Dari pelacur paling hebat, dari pemungut cukai yang paling dibenci, sebutlah, dari preman yang paling berat, semuanya dapat disembuhkan, dapat diubahkan, dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini adalah ajakan partisipasi buat kita, bahwa siapapun kita dapat terlibat bersama dengan Tuhan. Saudara kata, enggak, saya enggak mau. Saya beritahu pada saudara, pandemi ini mengajar kita satu hal yang sangat penting. Apa yang diajarkan pandemi buat kita? Pandemi mengajarkan kepada kita bahwa gini, kalau kita cuma berpikir kita hanya penonton di gereja, tidak bisa. Karena gereja yang model kayak begitu untuk hampir 2 tahun lamanya tutup. Betul kan? Hampir 2 tahun gak jalan. Kalau saudara berharap bahwa cuma ada satu pendeta yang berkhotbah, ada segelintir orang melayani, saya beritahu saudara selesai. Participation model kayak begitu udah selesai. Sekarang adalah partisipasi model semua orang percaya terlibat di dalamnya. Semua orang percaya masuk di dalamnya. Saya perlu mempersiapkan saudara untuk hal ini, sebab again kita nggak tahu di depan seperti apa. Saudara nggak tahu kan? Saudara tahu? Iya. Saya nggak tahu. Kalau saya berani bilang saya tahu, mengerikan sekali saya. Kalau saya tahu, kenapa saya gagal liburan berkali-kali? Kenapa saya gagal berangkat ke Indonesia? Berkali-kali, bukan cuma sekali. Puluhan kali upaya melakukannya. Tapi tidak pernah jadi. Kasih udah tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan tetap mengerjakan rencananya yang utama. Tapi Alkitab tidak pernah gagal. Alkitab tidak pernah gagal. Saya mau cerita sebuah cerita. Sudah boleh cek di Google cerita ini. Cerita ini adalah cerita dari sekelompok orang di Uganda. Itu nama gerejanya adalah Meserete Kristo. Meserete Kristo itu artinya adalah Kristus tukang kayu. Jadi itu arti namanya. Meserete Kristo adalah Kristus tukang kayu. Nah, mereka ini hadapi penganiayaan yang paling banyak. Tadinya mereka ada gereja biasa, kayak mungkin kalau di sini United Baptis atau gereja besar. Nah, ini whatever. Tiba-tiba setelah jatuhnya Idi Amin, kemudian digantikan, yang menggantikan Idi Amin ternyata lebih gawat dari Idi Amin. Partai Komunis kemudian menguasai, jadi mereka untuk puluhan tahun dalam kemiskinan, dirampok hak-haknya mereka. Terus kemudian yang lebih banyak adalah apa? Yang lebih banyak adalah masih ya? Dukun-dukun, dan kemudian pelacuran. Sehingga kemudian Uganda tahun 99 itu diberitahukan. Tahu diberitahukan apa? Bahwa Uganda pada tahun 2000 waktu itu akan menjadi negara yang seluruh penduduknya akan terjangkit AIDS. Saudara masih kan tahun itu yang paling terkenal. Jadi mereka berkata Uganda bakal punah. Itu jelas, Uganda bakal apa? Bakal punah. Jadi orang kemudian panik, tidak tahu mau bikin apa. Meserete Kristo ini, mereka kemudian masuk ke bawah tanah, tidak bikin apa-apa. 4 years mereka hanya tidak punya pendeta, mereka hanya orang-orang kudus sendiri aja, fellowship bersama, saling memuridkan, saling mendoakan, saling memuridkan, saling mendoakan. Tahun 90 sekian yang lalu, tahun 96, 97, 1996, 97, mereka baru muncul kembali ke permukaan. Pada waktu itulah kemudian revival terjadi di Uganda tahun 2000. Jadi selama 5 tahun mereka berdoa, sekarang mereka muncul kembali. Jumlah mereka waktu mereka masuk ke dalam tanah itu cuma 25.000 orang. Nah, sekitar 20 tahun kemudian jumlah mereka menjadi jutaan orang di bawah tanah. Cek aja ceritanya ada di Google, saudara cek itu. Meserete Kristo. Waktu kemudian mereka muncul kembali, mereka berubah menjadi kekuatan politik yang sangat kuat. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak berharap kepada pelayanan 1, 2, 3 orang saja. Mereka mengizinkan semua orang aktif terlibat di dalamnya. Apa yang terjadi waktu gereja ini bangkit? Uganda tahun 2001 yang tadinya dikatakan bahwa mereka akan selesai tahun 2001, ternyata Uganda dikatakan apa? Pulih.
Mereka bebas dari sakit itu. Apa yang mereka buat? Mereka usir semua dukun-dukun pergi dari situ. Mereka tutup pelacuran, mereka buat semuanya. Saya waktu itu menerjemahkan salah seorang penggerak doanya mereka bernama John Mulinde. Dia cerita sama saya. Dia cerita bahwa benar-benar Uganda seperti dikuduskan oleh Tuhan. Dari siapa? Kalau kita bilang oke, satu gereja, orang tanya siapa pemimpinnya? Dulu orang pikir ada satu nama mereka sebutkan, namanya Jackson Senyonga. Tapi ternyata menurut John Mulinde bukan. Sebab orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Siapa mereka ini? Mereka orang-orang biasa, tapi mereka mengambil sesuatu. Mereka terlibat berpartisipasi bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau percaya hal yang sama bisa expose sesuatu. Pandemi ini akan expose sesuatu buat kita, bahwa setiap kita dapat dipakai oleh Tuhan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk berpartisipasi di dalam karya yang besar dan ajaib, dan kita semua harus masuk di dalamnya. Saya berdoa supaya sharing Natal kita akan terus menjadi dorongan buat kita sekalian untuk terus berpartisipasi. Jangan ikut Tuhan separuh-separuh, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara bisa untuk terlibat dalam pelayanan, terlibatlah dalam pelayanan. Kalau saudara berkata, Bang Joel, saya pengen buka jemaat di sini, silakan, kita akan support saudara. Saya ingin layani ini, lakukan. Apa saja yang Tuhan inginkan kita kerjakan, mari kita kerjakan bersama. This is the year of participation. Ini waktu partisipasi buat kita sekalian. Jangan izinkan ketakutan kita menghentikan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya berharap kita semua mau berpartisipasi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal. God bless you. Saya kembalikan kepada Pastor Saya.